Ya, so sekalian, hari ini saya akan mengajak kita sama-sama untuk masuk dalam pembahasan kita. Kita akan bicara tentang Reformation and Antichrist. Nah, saudara mungkin saudara akan kaget dengan satu hal, kenapa kita bicara tentang antikristus dan sebagainya, dan khususnya dalam konteks reformasi, saudara. Bukankah reformasi itu banyak bicara tentang satu hal, yaitu adalah apa yang nggak benar dibenarkan, apa yang rusak diperbaiki, dan apa yang tidak memiliki akan satu hal yang bisa dianggap sebagai sesuatu legacy itu harus ditransformasi. Sudah, saya percaya itu adalah satu panggilan untuk kita semua, untuk kita bisa belajar daripada reformasi. Maka reformasi penting sekali, kenapa? Karena reformasi terjadi karena di saat ada hal-hal yang sebenarnya krusial, tetapi tidak menjadi satu hal yang dijalankan atau tidak menjadi sesuatu yang dilakukan, sehingga akhirnya tidak sesuai dengan apa yang sepatutnya, maka disitulah harus terjadi reformasi, atau mungkin juga harus terjadi transformasi. Nah, saudara, dan hari ini kita mau bicara tentang reformasi dan antikristus. Kenapa kita mau membahas ini? Saya akan mengajak kita di dalam bulan Oktober ini, kita akan banyak bicara tentang reformasi. Kenapa? Karena kita perlu belajar semangat reformasi. Kita perlu punya semangat daripada kekristenan mula-mula. Dan kita mau belajar daripada semuanya itu. Baik, saudara sekalian, kalau kita melihat dalam masa reformasi, ya, Martin Luther adalah bapak gereja dan juga adalah pencetus daripada reformasi. Dan di masa reformasi, Martin Luther dan para reformator itu meyakini bahwa apa? Meyakini bahwa anugerah Tuhan itu cukup. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hidup manusia itu tidak perlu dengan kekuatan manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya adalah baik di mata Tuhan. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah, sehingga manusia tidak bisa membereskan dosanya sendiri. Maka sesama manusia tidak bisa membereskan dosa, dirinya sendiri nggak bisa membereskan dosa, maka disitulah tidak ada satu ruang manusia bisa membereskan dosa. Maka itulah kenapa sudah di dalam perjuangan reformasi, Martin Luther menteriakkan satu teriakan, yaitu apa? Bahwa siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Nah, sudah pada zaman itu, di zaman abadnya Martin Luther, itu mereka percaya bahwa Tuhan telah memberikan mandat kepada gereja untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan, termasuk di dalam pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa di situ dipercayakan kepada gereja melalui akan satu oknum atau satu sosok yang mereka namakan sebagai Pope atau adalah Paus. Jadi Paus dia berhak untuk menjadi perwakilan Tuhan Allah untuk mengampuni dosa daripada jemaat dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat bagaimana pengakuan dosa daripada orang-orang berdosa. Mereka untuk mengaku dosa mereka, mereka harus pergi ke gereja, mereka mesti cari pastor, mereka masuk dalam satu ruangan, dan mereka harus untuk bagaimana mengaku dosa di depan pendeta atau di depan pastor. Sehingga di situ pada saat mereka memberikan akan pengakuan dosa, maka disitulah dosa mereka dihapus melalui akan pendeta maupun melalui akan pastor dan sebagainya. Nah, saudara, tentu saja ini adalah sebuah tradisi daripada gereja yang pada saat itu menjadi sesuatu tradisi yang seakan-akan bagaimana gereja adalah tempat yang paling suci, di mana paus dan juga para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja, mereka adalah orang-orang yang paling suci. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang paus, kita bicara tentang pope, kita bicara tentang pendeta, atau juga bicara tentang orang-orang yang melayani di gereja, saudara, pasti kita akan memiliki pemikiran bahwa apa? Ya minimal mereka yang ada di dalam gereja, mereka adalah orang yang lebih suci daripada saya. Seringkali pemikiran kita adalah seperti itu, saudara. Tapi Martin Luther melihat bagaimana enggak loh. Di Alkitab itu kalau kita lihat justru rasul dan nabi
Mereka adalah orang-orang yang bergumul dengan dosa. Bahkan Paulus pun mengatakan masih ada duri di dalam daging. Masih ada hal yang masih berusaha untuk membuat dia jatuh ke dalam dosa. Dan kita melihat bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam kitab suci, misalnya para nabi, kita melihat bagaimana Daud masih memiliki akan satu hal, yaitu apa? Dia di dalam hidupnya sebagai orang percaya masih bisa jatuh dalam perzinahan dengan Batsheba. Dan Tuhan hukum dia. Dan kita melihat Abraham menipu. Menipu siapa? Menipu Firaun. Dan akhirnya Tuhan hukum dia. Dan kita juga melihat bagaimana Yunus melayani tapi dengan setengah hati. Tuhan juga hukum dia. Jadi saudara, kalau kita melihat sebenarnya, kitab suci mengajarkan kepada kita siapa yang bilang bahwa orang yang melayani di bait suci, mereka yang melayani di dalam gereja, mereka adalah orang yang lebih suci daripada kita. Tidak ada itu. Jadi itulah kenapa Martin Luther tidak setuju dengan pengakuan dosa harus kepada pendeta atau kepada gereja. Kenapa? Karena pengakuan dosa bukan urusan daripada gereja maupun urusan dari pendeta. Kenapa? Karena pengakuan dosa itu urusan saudara dan saya dengan Tuhan. Maka itulah kenapa di dalam teologi daripada Martin Luther menekankan yaitu justification by faith, yaitu adalah pembenaran oleh karena iman. Jadi, saudara diampuni bukan karena pendeta, saudara diampuni bukan karena datang ke gereja, saudara diampuni adalah karena Yesus Kristus. Saudara, maka itulah kenapa konsep kristologi harus menjadi penting, konsep iman di dalam Kristus menjadi penting, dan konsep pengampunan dosa pun juga menjadi penting, yaitu bukan pada kita, bukan pada gereja, tetapi pada Yesus Kristus saja. Nah, tetapi di zaman Martin Luther justru yang kita lihat yaitu adalah paus yang memegang kuasa atau memegang otoritas di dalam menentukan segala sesuatu. Nah, salah satu isu yang menjadi pencetus daripada kenapa si Martin Luther bisa melakukan reformasi adalah di saat paus melakukan sebuah hal yang fatal, yaitu adalah mereka seorang bernama Tetzel, itu adalah seorang theologian, di mana dia menawarkan kepada paus bahwa mari kita membangun sebuah konsep pengampunan dosa yang bisa digambarkan dengan satu hal, yaitu apa? Di mana semua itu digambarkan dengan human work, yaitu adalah dengan inisiatif manusia. Jadi contohnya apa? Yang dilakukan yaitu adalah mereka menjual surat. Mereka menjual surat. Surat apa yang dijual? Surat yang dijual adalah surat indulgensia. Nah, surat indulgensia dijual, surat pengampunan dosa dijual, sehingga pada saat saudara mau menyelamatkan orang tua kita atau menyelamatkan akan orang-orang kita sayang yang sudah meninggal. Nah, saudara tapi nggak yakin dia masuk surga. Maka saudara dengan membeli surat pengampunan dosa tersebut, maka saudara, uang saudara menyelamatkan jiwa. Uang saudara menyelamatkan orang-orang yang saudara kasihi. Dan uang saudara mengampuni dosa orang-orang yang ada di dalam alam maut dan sebagainya. Jadi itulah kenapa kita melihat Martin Luther mengatakan, loh, kok bisa keselamatan dicampur adukkan, di mana pengampunan dosa itu sepatutnya adalah 100% adalah otoritas Tuhan Allah, tapi kok bisa manusia pakai uangnya menyelamatkan jiwa? Nah, saudara, ini menjadi self-defeating factor. Ini adalah faktor yang senjata makan tuan. Itulah kenapa akhirnya kita bisa melihat bagaimana ini menjadi sesuatu yang tidak benar, tidak boleh dikerjakan, tidak boleh untuk dibiarkan. Maka itulah kenapa kita melihat Martin Luther memprotes akan konsep-konsep tersebut. Ya, jadi saudara, itulah kenapa kita melihat di masa reformasi, Martin Luther dan para reformator meyakini bahwa gereja tidak boleh melakukan hal yang fatal bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan apa yang Kristus tetapkan. Kenapa? Karena Kristus di dalam kitab suci adalah kepala gereja. Dan gereja adalah tubuh Kristus. Jadi saudara, tubuh Kristus harus ikut aturan daripada siapa? Bukan aturan dari paus, tapi aturan daripada Kristus. Karena Kristus adalah kepala gereja. Sedangkan
gereja adalah tubuh Kristus. Nah, tapi pada saat itu kita melihat justru Paus memiliki akan satu otoritas sehingga doktrin-doktrin yang berada di dalam bait suci atau di dalam gereja atau pakai istilah mereka adalah the magisterium, itu justru akhirnya membuat kekacauan terjadi secara teologi dan merusak budaya, dan akhirnya kita melihat banyak terjadi hal-hal yang immoral terjadi. Nah, saudara, itulah kenapa masa reformasi adalah satu masa di mana Martin Luther dan para reformator yang lain meyakini adalah gereja pada zaman itu sedang mengalami the dark ages atau mengalami dark masa kegelapan. Sehingga gereja mengalami masa kegelapan, sehingga disitulah kita melihat segala sesuatu yang diajarkan atau segala sesuatu yang diterapkan itu sudah tidak lagi bersifat kristosentris, tidak berpusat kepada Kristus lagi, tapi semua itu bertentangan dengan apa yang Kristus ajarkan. Maka itulah kenapa kita melihat di masa reformasi, Martin Luther dan para reformator meyakini bahwa Paus di zaman itu ya adalah antikristus, saudara. Jadi kalau baca di dalam kitab suci, antikristus itu seakan-akan adalah sesuatu yang terjadi setelah akhir zaman gitu ya. Itu nanti saudara bisa cari di di internet, saudara bisa lihat bagaimana definisi daripada antikristus itu adalah mereka yang muncul sebelum akhir zaman, di mana mereka itu melawan Kristus, mereka melakukan akan satu hal penyangkalan terhadap Kristus, dan mereka melakukan revolusi menyerang Kristus, dan sebagainya. Ya. Nah, kita nggak masuk ke definisi itu karena saya pernah membahasnya, tapi paling nggak hari ini saya mau ngajak kita untuk masuk dalam satu isu, khususnya kenapa di masa reformasi, Paus dianggap sebagai antikristus, saudara. Nah, saudara, ini menjadi penting. Kenapa? Karena jika kita hari ini kita tidak memiliki pemahaman yang benar, maka saudara akan gampang sekali untuk mengatakan bahwa pokoknya Kristen, ya sudah, kita semua adalah satu di dalam kebenaran, kita satu di dalam kekudusan, kita satu di dalam kasih, dan sebagainya. Tapi saudara, kita nggak memiliki sebuah hal yang sebenarnya paling penting di dalam apa yang kita imani. Nah, saudara, baru saya mungkin pernah sharing, saudara, yaitu adalah Paus di zaman Martin Luther itu menganggap Martin Luther itu adalah the red devil, yaitu adalah setan merah. Nah, tetapi kita melihat justru di dalam perjalanan Paus memimpin gereja di dalam generasi demi generasi sampai kepada Paus di zaman sekarang, itu namanya Pope Francis. Saudara, hal yang mengagetkan yaitu adalah Pope Francis pada saat berapa tahun yang lalu itu dia melakukan sebuah upacara bagaimana memperkenalkan Martin Luther itu adalah orang suci. Di mana yang dulu dikatakan sebagai the red devil, sekarang dikatakan sebagai seorang suci. Meskipun dianggap sebagai seorang yang frontal, dianggap seorang yang kasar, atau dianggap seorang yang melakukan revolusi terhadap gereja, tetapi Pope Francis mengatakan bahwa justru kita harus belajar daripada Martin Luther. Kenapa? Karena dia the man of liberty. Dia memperjuangkan apa yang namanya kebebasan. Dan dia adalah the father of free speech. Yaitu dia adalah bapa daripada pengungkapan akan satu hal suara kebenaran dan sebagainya. Di satu sisi seakan-akan Martin Luther sekarang menjadi satu tokoh yang dulu dihina-hina, sekarang menjadi satu tokoh yang mulai dihormati. Saudara, tetapi saudara, tanpa melakukan sebuah pengkoreksian, khususnya apa yang diyakini oleh Martin Luther. Martin Luther tidak percaya bahwa pengampunan dosa itu sesuatu yang boleh dilakukan oleh Paus maupun juga oleh para pastor dan sebagainya. Ya, jadi kan itu menjadi sesuatu yang diyakini oleh Luther. Kenapa? Karena Luther percaya
there's no other head of the church. Jadi tidak ada kepala gereja yang lain. Paus pun tidak masuk hitungan. Karena the head of the church itu cuma the Lord Jesus Christ. Nah, itu adalah keyakinan yang dipercaya oleh siapa namanya? Luther. Bahkan Luther aja sebelum mati, dia mengatakan bahwa jangan pakai nama saya untuk dinamakan sebagai sebuah nama gerakan atau sebagai nama gereja dan sebagainya. Tapi akhirnya kita melihat justru pengikut-pengikut dari Martin Luther melihat, wah, tidak bisa. Kamu ini seorang yang kami hormati dan legacy kamu itu legacy yang luar biasa. Maka akhirnya mereka pengikut-pengikut dari Martin Luther menamakan diri mereka Lutheran, ya. Tetapi padahal mereka sebenarnya tidak boleh pakai istilah Lutheran dari Luther sendiri. Ya. Oke, nah itu urusan mereka gitu ya. Tapi paling enggak kita melihat pada saat Pope Francis melakukan mungkin kita bisa katakan sebuah terobosan. Kenapa? Karena justru Martin Luther yang dianggap the Red Devil itu akhirnya mulai dianggap sebagai sebuah tokoh yang suci, bahkan pakai istilah santo, gitu ya. Nah, saudara, maka pertanyaannya adalah waktu seorang santo ini justru mengatakan bahwa Paus itu bukan adalah dari Tuhan. Justru Martin Luther mengatakan Paus itu adalah antikristus. Karena melegalkan pengampunan dosa, melegalkan surat penjualan indulgensia, bahkan kita melihat bagaimana Paus bahkan melakukan akan banyak hal-hal yang tidak berkenan di dalam sejarah. Kenapa? Bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara, lucu sekali, saudara. Jadi, satu sisi kita melihat Martin Luther dulu dianggap Red Devil, tetapi akhirnya dijadikan santo. Tapi satu sisi yang lain, kita melihat Martin Luther tidak pernah menarik ucapannya bahwa Paus atau Pope, tidak peduli generasi apapun, mereka adalah antikristus. Kenapa? Karena masih melakukan apa yang tidak berkenan di dalam ajaran kitab suci. Nah, saudara, maka ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita sama-sama belajar. Khususnya satu sisi kita belajar dari sejarah, satu sisi kita belajar daripada perjalanan teologi, lalu juga kita belajar untuk bagaimana secara biblikal, bagaimana orang-orang reformasi menafsirkan ini. Nah, saudara, maka tadi saya sudah mengatakan, di masa reformasi, Martin Luther dan para reformator meyakini bahwa Paus itu adalah antikristus. Nah, pertanyaan adalah, mengapa bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi sebuah konsep Paus adalah antikristus di zaman reformasi? Nah, saudara, saya akan mengajak kita melihat dalam satu ayat, yaitu dalam Wahyu pasal 17. Nah, ini adalah satu ayat yang mendasari daripada Martin Luther dan para reformator. Nah, saudara, tentu saja ini bisa menjadi sesuatu yang mungkin dianggap spekulatif. Kenapa? Karena kita melihat seakan-akan mungkin ada orang yang mengatakan, oh ini mah exegesis, bukan exegesis. Maksudnya apa? Exegesis itu menggali kitab suci. Tetapi ada orang yang mengatakan, yang dikatakan Luther, ini bukan menggali daripada kitab suci, tapi justru ini adalah menambahkan ke dalam kitab suci. Nah, ini ada seperti sebuah serangan yang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita perlu untuk belajar hal ini supaya kita bisa punya pengetahuan dan kita juga bisa untuk merenungkannya di dalam perjuangan seorang Martin Luther. Baik. Mari kita sama-sama buka ya. Kita sama-sama buka di dalam Wahyu 17. Di dalam Wahyu 17 dalam kitab Wahyu 17. Oke, mungkin kita baca semuanya aja supaya kita bisa kira-kira mendapatkan sebuah atmosfer dari pembacaan kita. Wahyu 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Oke.
Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, hari kesini aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memiliki kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari ibu wanita-wanita pelacur, dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa kamu heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan yang bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Dia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan akan heran. Apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala ini adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada, yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan sekarang tidak ada itu, dia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, 1 dari ke-7 dan dia akan menuju pada kebinasaan. Dan seluruh ke-10 tanduk itu telah kau lihat, itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja dari segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintah mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi, dan perempuan yang telah kau lihat adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Ya, so sekalian kitab Wahyu adalah kitab yang paling susah untuk ditafsirkan. Kenapa? Karena satu-satunya kitab yang bersifat futurologis. Ya, istilahnya itu adalah kalau kita melihat dari kejadian, ya, itu sampai kepada sebelum Wahyu, itu adalah satu kitab yang bersifat past tense. Ya. Sedangkan kalau kita melihat kitab Wahyu, justru di sini membicarakan something yang bicara tentang future, gitu ya, yang bersifat future. Sehingga itulah kenapa kita melihat banyak penafsiran-penafsiran yang ditafsirkan itu banyak sekali dianggap sesuatu yang bersifat spekulatif. Kenapa? Karena tidak ada satu dasar-dasar yang menjadi pegangan yang paling solid, gitu ya, oleh baik dari reformasi atau juga dari akan Katolik maupun juga dari yang lain. Maka itulah kenapa kitab Wahyu adalah kitab yang paling sulit untuk ditafsirkan, ya, kecuali semua didasarkan kepada apa yang sudah ada. Jadi misalnya bagaimana kita melihat kalau dalam kitab suci itu ada footnote perjanjian lama atau perjanjian baru yang menjadi acuan untuk bagaimana mengerti setiap apa yang ada dalam kitab Wahyu. Nah, saudara, kenapa tadi kita baca begitu panjang? Di sini ini adalah salah satu dasar daripada Martin Luther, saudara.
di mana Martin Luther pada saat dia menafsirkan Paus adalah antikristus, ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Kita bisa bayangkan kenapa Katolik bisa marah luar biasa, begitu sampai mereka menganggap Martin Luther adalah the red devil, bahkan dikatakan setan merah gitu ya. Dan kenapa sampai begitu, sampai akhirnya berusaha untuk memunahkan bukan sekedar Luther, tapi juga pengikut-pengikut Luther. Ya, bahkan kalau bisa Protestan itu tidak ada. Ya, jadi itu menjadi sesuatu yang menjadi catatan, saudara. Kenapa bisa demikian? Nah, ini perlu menjadi satu hal kita mengerti sebuah konteksnya. Karena kalau kita melihat pada saat Luther menafsirkan Wahyu 17 ini, dia satu sisi, oke, kita bisa membacanya dengan sangat jelas bagaimana kerajaan Allah itu disimbolkan dengan satu hal, yaitu bagaimana kerajaan Allah berhadapan dengan apa yang menjadi konteks dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kerajaan Allah versus daripada kerajaan dunia. Di mana kerajaan dunia di situ yang menjadi rajanya ya pasti adalah iblis gitu ya. Dan kita melihat bagaimana begitu banyak akan hal-hal yang digambarkan, misalnya tadi yang kita baca, seperti seorang perempuan yang duduk di atas seekor binatang berwarna merah dengan penuh nama-nama hujat, dengan 7 kepala dan 10 tanduk, dan di situ kita akhirnya melihat ini adalah satu gambaran yang sangat-sangat tidak gampang untuk kita tafsirkan. Tetapi Martin Luther pada saat dia menyatakan bahwa Paus adalah antikristus, dia berani menafsirkan bahwa perempuan yang duduk di atas seekor binatang berwarna merah dengan penuh nama-nama hujat, 7 kepala dan 10 tanduk itu menggambarkan bagaimana adanya simbol kerajaan. Jadi 7 ya, 7 gunung itu sebenarnya menjadi satu simbol 7 kerajaan. Ada Mesir, dan tafsirannya Asyur, Babylonian, Persian, Yunani. Ya, itu adalah 5 kerajaan yang kita bisa katakan di dalam sejarah peradaban manusia, ini adalah kerajaan-kerajaan yang besar. Ya. Jadi kalau kita melihat kerajaan Mesir itu kerajaan yang luar biasa, memiliki legacy yang cukup memukau. Kita melihat ya dengan adanya piramid, dengan adanya mumi, lalu kita melihat dari kepercayaan mereka secara tradisi, dan kita melihat di situ banyak sekali penemuan-penemuan yang luar biasa, dan bahkan Mesir juga dikenal sebagai satu negara yang secara militer juga cukup kuat. Jadi simbol kerajaan yang besar, Mesir. Lalu kedua adalah Asyur. Kita juga melihat bagaimana kerajaan Asyur juga memiliki satu hal yang luar biasa dalam kemiliteran terutama. Kenapa? Karena semangat barbariannya mereka. Sehingga semangat barbariannya mereka itu membuat banyak bangsa itu keder. Membuat banyak bangsa itu takut. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa yang barbarnya luar biasa. Nah itu pertama Mesir, kedua Asyur, ketiga adalah Babylonian. Ya, kalau kita tadi lihat di dalam apa yang kita baca di situ, sebenarnya ini sangat ya, ini adalah sesuatu yang sangat cocok sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam pembacaan Alkitab Wahyu 17, kalau sudah lihat judulnya LAI, ada tulisannya penghakiman atas Babel. Ya. Nah, kenapa dikatakan penghakiman atas Babel? Karena di dalam setting perempuan dengan menaiki seekor binatang merah lalu dengan nama hujat, 7 kepala dan 10 tanduk, itu digambarkan settingnya adalah di Babylonian. Nah ini kenapa? Karena Babylonian dianggap sebagai bangsa yang paling memuja dewa, dianggap bangsa yang paling melawan Tuhan karena mereka menyembah kepada dewa-dewa kafir. Bukan berarti Mesir tidak punya dewa, mereka punya dewa. Asyur pun juga punya dewa. Tapi Babylonian itu dikenal sebagai bangsa yang luar biasa, memiliki konsep worship, memiliki konsep penyembahan yang sangat-sangat tidak benar, dan juga semua yang dilakukannya itu sangat-sangat melawan Tuhan. Ya.
Nah, itu digambarkan Babylonian adalah salah satu kerajaan yang memiliki arogansi yang luar biasa, memiliki akan satu konsep worship yang sangat-sangat menganggap diri paling besar dan sebagainya. Nah, ini makanya kadang kalau orang memiliki arogansi yang luar biasa dianggap, wah, ini orang Babylonian banget gitu kan. Jadi seorang yang memiliki arogansi yang luar biasa, menganggap diri kayak Tuhan dan sebagainya. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah Persia. Nah, kita tahu Persia itu juga dianggap sebagai satu kerajaan yang memiliki satu warisan budaya yang luar biasa dan bahkan juga dikenal sebagai bangsa yang sangat-sangat memiliki kelebihan di dalam apa? Senjata. Jadi Persia itu dianggap sebagai salah satu bangsa yang sangat kaya dengan persenjataan. Nah, lalu juga Yunani, kita tahu Yunani juga dikenal sebagai apa namanya? Kerajaan yang sangat elegan ya, dengan satu hal bukan sekedar elegansi tapi juga secara militer juga di zaman dulu juga memiliki sebuah hal yang menonjol ya. Nah, Saudara, jadi tadi pembacaan kita tadi itu digambarkan 7 gunung yang menyimbolkan kerajaan. Nah, Luther menafsirkan bahwa 7 gunung simbol kerajaan itu adalah Mesir, Asyur, Babylonian, Persian, Yunani, dan yang sekarang itu adalah Roma. Nah, itu menjadi penafsiran daripada Luther. Jadi, dia mengatakan bahwa sekarang, kerajaan yang sekarang itu ada Roma, dan Roma di sini yang dimaksud adalah Katolik. Yang dimaksud adalah Roman Empire-nya bukan siapa namanya, bukan kaisar, tapi Roman Empire-nya yang dimaksud di situ adalah Pope di zaman itu. Nah, ini penafsiran yang banyak orang menganggap ini satu hal yang spekulatif gitu ya. Dianggap Luther ini terlalu mungkin bukan exegesis ini, kamu melakukan eisegesis ini. Kamu melakukan sesuatu penambahan, masukin Roma, masukin Katolik. Kalau Roma mungkin kaisar, tapi justru kamu masukkan paus gitu. Dan dia mengatakan bahwa 7 gunung simbol kerajaan, 5 Mesir, Asyur, Babylonian, Persian, Yunani, dan yang sekarang ada adalah Roma, menurut Luther, dan sementara satunya belum bangkit, yang satu belum ada. Nah, itu adalah penafsiran daripada siapa yang namanya Luther. Lalu Luther mengatakan bahwa kenapa antikristus di situ adalah Roma, di situ adalah paus. Kenapa? Karena justru gerakan yang memimpin di akhir zaman melawan Tuhan itu adalah satu gerakan yang pasti adalah gerakan yang mendukung antikristus. Maka itulah kenapa si Luther berani sekali mengatakan bahwa antikristus sekarang itu berpusat di Roma dan dipimpin oleh paus. Nah, itulah kenapa kita tahu dengan semangat seperti itu, akhirnya paus sampai mengirim banyak orang untuk mengejar Martin Luther. Kenapa? Karena serangan tersebut. Selain serangan secara teologis, kedua adalah serangan secara spesifik, yaitu adalah kepada Roma. Nah, Saudara mungkin sudah lihat, waduh, berarti ini apa Martin Luther ini problem ini, berarti dia mungkin attitude-nya mungkin tidak benar ya, atau mungkin dia adalah orang yang terlalu kasar atau orang yang terlalu belak-belakan sehingga akhirnya dia dimusuhi oleh Katolik ini karena salahnya sendiri, bukan karena apa namanya semangat reformasi, jangan-jangan adalah memang karena dirinya yang problem. Nah, ini banyak sekali tokoh-tokoh psikologis, tokoh-tokoh psikolog, mereka menganggap bahwa Martin Luther adalah orang yang mungkin dia adalah orang yang secara psikis dia adalah orang yang nyentrik ya, dan karena orang yang nyentrik dan mungkin orang akan mengatakan bahwa apa? Ya ini reformasi itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Saya reformasi itu adalah karena kegagalan psikologisnya seorang siapa yang namanya Martin Luther. Ya. Nah, Saudara, kita boleh punya opini masing-masing. Tetapi kalau kita melihat perjuangan yang dilakukan oleh Martin Luther, tidak selalu adalah sesuatu yang
sesuai dengan opini orang. Ya. Kenapa? Mungkin penafsiran-penafsiran daripada Martin Luther adalah suatu penafsiran yang mungkin kita bisa katakan terlalu berani, karena ini sesuatu yang bersifat futurologis dan tidak banyak orang yang berani bicara bahwa tujuh gunung itu apa artinya dan sebagainya. Tapi paling enggak, saudara, kita melihat bagaimana dia berani menafsirkan itu. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak mungkin sama dengan kerajaan dunia. Tidak peduli kerajaan dunia itu Kristen atau tidak Kristen. Jadi dia bahkan mengatakan bahwa Katolik atau juga Paus itu adalah kerajaan, bukan kerajaan Tuhan, bukan kerajaan Allah. Dia bahkan dengan berani menafsirkan bahwa itu gereja justru adalah kerajaan dunia itu. Itu adalah kerajaan iblis. Dan itu sesuatu yang membakar akan kemarahan daripada Katolik, dan sehingga itu akhirnya membuat kita tahu akhirnya banyak sekali pembantaian yang dilakukan oleh Katolik kepada orang-orang Lutheran pada saat itu. Nah, oke, saya akan balik kembali. Jadi pertama, penafsiran Wahyu pasal 17 ini menjadi satu hal yang pertama Luther menafsirkan bahwa Roma atau Paus, ya, atau zaman itu adalah gereja Katolik, Katolik Roma, adalah gerakan antikristus. Dan juga Paus adalah antikristus. Kenapa? Ya karena tadi yang saya sudah jelaskan di pertama. Ya karena konsep-konsep teologi yang sangat-sangat tidak selurus atau berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Nah, itu penafsiran pertama. Kedua, dia memberikan penafsiran tentang bahwa bahwa kerajaan Allah itu dilahirkan di dalam kekudusan. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus waktu lahir, Yesus lahir bukan melalui perempuan yang sembarangan, tetapi Yesus lahir daripada perempuan yang belum pernah bersuami, yang dikatakan sebagai virgin, ya, perawan, dan tidak pernah disentuh. Nah, di situ Yesus lahir. Jadi kerajaan Allah dibangun di bumi, dibangun melalui akan satu hal yang kudus. Sedangkan dia menafsirkan bahwa kalau kita melihat kerajaan-kerajaan tadi, misalnya Mesir, Asyur, Babylonian, Persian, Yunani, Roma, ya, itu semua adalah bangsa-bangsa yang ditafsirkan oleh Martin Luther adalah bangsa yang berdosa. Maka dia gambarkan ini bukan dilahirkan dengan kudus, tapi ini dilahirkan dengan cara yang tidak kudus. Maka itulah kenapa istilah yang dipakai oleh Martin Luther adalah ini kerajaan-kerajaan yang dilahirkan daripada pelacur Babel. Jadi kerajaan-kerajaan ini semua dianggap adalah dilahirkan daripada pelacur Babel, sehingga pemerintahan-pemerintahan yang dipimpin oleh raja-raja, tidak peduli raja Mesir, Asyur, Babylonian, Persian, Yunani, Roma, dan sebagainya, itu dianggap cabul semua oleh Martin Luther. Kenapa? Karena apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan, apa yang diajarkan, apa yang diwariskan, semua itu adalah hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Maka itu dianggap mabuk oleh anggur percabulan. Sudah, maka kita kalau melihat sejarah Mesir, kita juga melihat banyak kerusakan moral yang terjadi. Asyur juga sama, Babylonian juga sama, Persia juga sama, Yunani juga sama. Dan dia menafsirkan bahwa Roma juga sama, tidak peduli kaisar Julius Caesar atau juga termasuk juga Paus. Maka dianggap bahwa mereka adalah yang melakukan hal-hal yang cabul. Kenapa? Karena tidak kembali kepada kitab suci. Tidak kembali kepada pengajaran yang benar. Kalau kita melihat versi Alkitab, ya. Kalau kita melihat dalam versi Alkitab,
percabulan itu nggak selalu bersifat tanda kutip human. Percabulan itu bukan antara manusia dengan manusia. Tapi percabulan seringkali dalam Alkitab itu dipakai sebagai kiasan untuk berhala atau juga dipakai kiasan dianggap sebagai ketidaksetiaan secara rohani. Contoh, coba kita buka ya, 2 ayat untuk mendukung hal ini. Coba saudara buka kitab Keluaran. Kitab Keluaran 34, Keluaran 34 ayat yang ke-16. Oke, saya akan bacakan ya. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Nah, ini konteks yang di dalam perjanjian lama ada. Jadi percabulan tidak selalu bersifat seksual, tapi justru ini dibicarakan di dalam konteks kerohanian. Di saat dia nggak setia sama Tuhan, itu adalah cabul. Nah, ini konteks Keluaran nih. Nah, kita bisa lihat lagi di dalam satu perjanjian lama juga, yaitu dalam kitab Yehezkiel. Ya. Yehezkiel 6 ayat 9. Yehezkiel 6 ayat 9. Di sana, di tengah-tengah bangsa-bangsa, kemana mereka dibawa tertawan, saudara perhatikan, orang-orang yang terluput dari antara kamu akan mengingat kepadaku, tatkala aku mengembalikan hati mereka yang berzina itu, yang sudah menjauh daripadaku, yang mengalihkan mata mereka, yang selalu berzina, perhatikan, dengan mengikuti berhala-berhala mereka, maka mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka lakukan dan melihat segala perbuatan mereka yang keji. Nah, saudara, maka itulah yang kenapa kita melihat yang Martin Luther dengan konsep ini menganggap bahwa mereka ini bangsa-bangsa yang sudah melakukan percabulan. Bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang sudah kita bisa katakan adalah bangsa yang rusak. Kenapa? Karena mereka menyembah kepada berhala-berhala. Jadi percabulan di sini bukan bersifat seksual, tetapi bersifat kerohanian. Ya, jadi dianggap bahwa mereka mendukung apa yang bukan yang asli, bukan apa yang benar, tapi yang palsu. Jadi kalau kita melihat justru pelacur Babel itu adalah dianggapnya sebagai puncak dari kepalsuan. Apa yang dipercaya oleh kerajaan-kerajaan di dalam dunia. Baik itu Mesir, Asyur, Babylonian, Persian, Yunani, Roma. Ya. Jadi itulah yang menjadi satu penafsiran yang akhirnya membuat, ya pasti marah lah gereja pada saat itu mengatakan, waduh gua dianggap cabul. Kita gereja dianggap cabul, dianggap tidak setia secara rohani. Nah, maka itu kita juga melihat bagaimana gereja Katolik Roma pada saat itu langsung melakukan sebuah penyerangan, yaitu apa? Kejar Martin Luther, cari sampai dapat. Nah, saudara, banyak versi yang menggambarkan bagaimana dia dicari dengan sangat-sangat militan. Ya. Tapi di dalam sejarah kita melihat Martin Luther diselamatkan oleh seorang kaisar. Jadi ada seorang pemimpin, ya, ada seorang pemimpin yang akhirnya menyembunyikan dia sehingga akhirnya dia tidak jatuh di tangan orang-orang tersebut. Tidak jatuh dalam gereja yang dianggap sebagai gereja cabul tersebut. Nah, kita bisa melihat intervensi Tuhan. Di saat gereja sudah tidak lagi setia kepada apa yang benar, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjaga atau juga untuk memimpin akan hidup orang-orang yang ada di dalam kehidupan mereka. Ya, kadang-kadang Tuhan bisa pakai orang kafir bahkan. Seperti Rahab, ya, kita bisa dia bukan orang Israel, tapi Tuhan tolong.
Seperti kita melihat Ruth bukan orang Israel, dia orang Moab, tapi Tuhan pakai. Dan saudara, kadang-kadang ini juga perlu menjadi sebuah pemikiran bahwa kadang-kadang Tuhan itu cara kerjanya bukan seperti apa yang kita pikirkan, yaitu apa? Gereja pasti orangnya benar semua, yang enggak, belum tentu. Nah, saudara, faktanya adalah seperti ini, saudara. Maka kita melihat justru Martin Luther juga mengalami satu pertolongan Tuhan melalui siapa? Ya melalui Tuhan pakai seorang pemimpin negara untuk menolong dia dan memberikan memberikan sebuah perlindungan dan sebagainya. Nah, ini adalah cara kita percaya ada providensia Tuhan, gitu ya. Nah, oke, saya kembali. Waktu kita melihat justru banyaknya percabulan rohani yang terjadi, baik itu dalam simbol kerajaan maupun juga dalam simbol gereja. Disitulah kenapa kita melihat akhirnya Martin Luther mengungkapkan bahwa apa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa Mesir, Asyur, Babylonian, Persian, Yunani, dan juga Roma, atau juga lebih tepatnya Roma Katolik, gitu ya. Kenapa kok bisa sampai begitu? Nah, dia mengungkapkan bahwa apa? Itu semua karena mereka benci terhadap agama yang benar. Benci terhadap iman yang benar. Mereka justru menjadi orang-orang yang seharusnya menjalankan apa yang benar. Tapi bagi Luther mengatakan bahwa apa? Justru mereka bukan melakukan apa yang benar. Justru mereka mengungkapkan apa yang dibenci Tuhan. Wah, saudara, penafsiran daripada Martin Luther sungguh-sungguh memang adalah penafsiran yang menyulut api sebenarnya. Maka itulah kenapa kita bisa mengerti kenapa gereja sampai pada saat itu memanggil Martin Luther sebagai the Red Devil. Bahkan itu dianggap sebagai orang yang membawa api neraka, gitu. Itu adalah karena statement-statement yang diungkapkan seperti itu. Nah, dan kenapa dia bisa mengatakan seperti itu, maksudnya? Karena mereka melakukan apa yang dibenci Tuhan, karena mereka justru membawa apa yang tidak diperkenan Tuhan. Mereka seharusnya mewakili apa yang benar, tapi justru mereka mewakili apa yang palsu. Dan dia mengutip daripada Yohanes 2 ayat 19. Mungkin kita boleh buka, saudara. Di dalam Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya. Dan saudara mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dimaksud dengan bait Allah? Bait Allah itu apakah gedungnya, apakah organisasinya, atau apa yang namanya sebuah gerakannya? Nah, justru apa yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh Martin Luther adalah justru fokus kepada Kristus. Karena Kristuslah yang harus menjadi semangat, yang menjadi konten, dan harus yang menjadi nafas, dan yang harus menjadi akan action daripada orang-orang percaya, daripada gereja, dan sebagainya. Dan kerajaan termasuk. Ya. Nah, itulah kenapa kita melihat Pak Martin Luther mengungkapkan itu. Lalu kita juga bisa lihat lagi dalam 1 Yohanes. Kita bisa lihat lagi dalam 1 Yohanes pasal kedua juga, dan ayat yang ke-19 juga, mirip ya sama yang tadi. Oke, saya bacain. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka nggak sungguh-sungguh. Nah, saudara, ini ayat yang lebih ditekankan oleh Luther. Memang mereka berasal dari antara kita. Betul, we are Christian ya. Tapi mereka nggak sungguh-sungguh. Termasuk pada kita. Termasuk pada orang percaya. Sebenarnya ini Yohanes yang ngomong ya. Yang dikutip oleh Luther. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita.
Nah, ini adalah satu ayat yang juga oleh Martin Luther ditekankan, yaitu adalah to all who would deny the faith in the church, but is the living of the false teacher, itu adalah sesuatu yang menggambarkan bahwa false teacher itu adalah Antichrist, gitu. Jadi dia memang dikatakan ya sama-sama, tapi justru kamu yang tidak sungguh-sungguh kembali kepada apa yang benar, kamu justru tetap berpegang kepada pemikiran yang false, pemikiran yang fake dan sebagainya. Dan itu namanya Kristen atau namanya follower of Christ. Saudara, ini menggambarkan bahwa truly ya, kita jangan mengatakan jadi Kristen lalu kita langsung pokoknya Kristen sudah selesai. Enggak loh. Kitab suci dengan jelas menunjukkan dengan detail. Dia sama-sama dengan kita, tapi mereka nggak sungguh-sungguh. Dan yang nggak sungguh-sungguh itu dikatakan sebagai apa? Antikristus. Yang nggak sungguh-sungguh kembali kepada kitab suci itu adalah antikristus. Dan itu dicatat bukan sekedar di dalam Alkitab, tapi juga kita melihat di dalam sejarah. Apalagi kalau penafsiran Perjanjian Lama mengatakan bahwa mereka kerajaan-kerajaan yang sudah tidak memuliakan Tuhan. Itu kita sudah melihat buktinya. Dan Martin Luther menafsirkan bahkan Roma, bahkan Paus, dan juga Katolik Roma mengalami hal seperti itu. Jadi, kita bisa melihat penafsiran daripada Luther itu menggambarkan betapa parahnya, betapa kita nggak bisa menganggap entengnya, kita nggak boleh untuk menganggap bahwa sudahlah pokoknya percaya Yesus. Martin Luther mengutip ayat-ayat yang mengajak kita untuk apa? Jangan terlalu cepat untuk puas, untuk mengatakan kekristenan sudah menjadi sesuatu yang berhasil atau sebagainya. Jangan-jangan yang ada di sekeliling kita itu adalah antikristus. Jangan-jangan yang bersama-sama dengan kita itu adalah antikristus. Dan jangan-jangan yang antikristus itu bukan jemaat saja. Jangan-jangan pendeta juga adalah antikristus. Jangan-jangan juga kita semua. Nggak sadar kita menjadi Kristen, tapi kita nggak sadar kita antikristus. Kenapa ya? Memang karena kita nggak sungguh-sungguh mau belajar. Kita tidak peduli dengan false teaching atau dengan good teaching. Kita nggak care dengan hal seperti itu. Saudara, saya percaya Yohanes waktu dia tulis ini juga menunjukkan hal yang sama. Kan saya percaya pada saat Yohanes di dalam 1 Yohanes maupun dalam kitab Yohanes, dia kontras menunjukkan bahwa apa? Bahkan kalau istilah dari Yohanes itu ya, orang yang nggak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang gampang sekali ditipu oleh para penipu-penipu kebenaran. Liars. Dipanggil sebagai penipu itu mereka yang mengajarkan ketidakbenaran itu. Dan seharusnya kita bisa recognize the spirit of Antichrist. Seharusnya kita bisa untuk membedakan mana benar, mana salah, mana Antichrist, mana yang fokus kepada Kristus dengan benar. Ada spiritual discernment, memilah semua itu. Nah, saudara, kok ini menjadi vital banget nih di dalam keadaan pada saat Martin Luther itu. Nah, bagi Martin Luther, mereka ini nggak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena mungkin mereka adalah orang-orang yang mencari keuntungan di balik semua itu. Mereka mencari keuntungan, tetapi mereka tidak mau setia kepada kebenaran. Mereka mungkin pakai jubah agama, tapi mereka nggak mengikuti arus utama daripada iman tersebut. Nah, kalau kita melihat ya, justru Yohanes mengatakan bahwa apa? Yohanes itu mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Kristus atau menolak Kristus, mereka itu harus dikatakan sebagai antikristus. Mereka itu harus dikatakan sebagai the liar, penipu.
Karena mereka sama-sama dengan kita, tapi mereka tidak dengan kita. Maka Yohanes adalah seorang yang juga pasti bergumul dengan hal ini. Karena jangan-jangan di sekelilingnya Yohanes juga sama. Yohanes seorang ya kita bisa katakan seorang rasul ya, tapi justru dia melihat sekelilingnya berada di dalam satu kondisi yang mungkin sama dengan Luther dan bahkan mungkin juga sama dengan kita hari ini. Jadi saudara, ini perlu menjadi sebuah pembelajaran buat kita. False teacher bisa menjadikan kita itu menjadi orang yang kelihatannya Kristen, tapi sebenarnya kita adalah orang-orang yang sangat jauh daripada Kristen itu sendiri. Maka saudara, waktu kita bicara tentang kekristenan, kita bicara tentang Yesus Kristus, tunggu dulu. Kita harus tanya, siapakah Kristus menurut kamu? Menurut kamu, siapakah Kristus? Yesus bertanya kepada banyak orang, siapakah aku? Who am I? Ada yang mengatakan ini kamu itu adalah nabi. Kamu itu seperti Elia. Oh, kamu itu seperti Musa. Kamu seperti orang-orang yang pernah dipakai Tuhan. Yesus tanya. Lalu akhirnya Yesus juga tanya kepada Petrus. Dan apa yang dijawab oleh Petrus? You are the Messiah and you are the Son of the living God. Saudara, akhirnya kita melihat bagaimana seorang Petrus bisa mengatakan kamu adalah Mesias, kamu adalah anak Allah yang hidup. Hebat ya, ada orang yang bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan doktrin, menjawab sebuah jawaban doktrinal yang luar biasa. You are the Messiah and you are the Son of the living God. Tapi Yesus apakah puas dengan jawaban itu? Yesus bilang, kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh Tuhan yang memimpin kamu untuk mengatakan itu, kamu tidak mungkin ngomong kayak gitu. Berarti menunjukkan apa? Orang yang bisa berteologi benar itu anugerah luar biasa. Orang yang bisa memiliki pemaparan religius yang senafas dengan Tuhan, selurus seperti firman Tuhan, itu cuma anugerah doang itu. Sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa muridku pun mereka adalah orang yang full of grace karena Tuhan yang kasih, sehingga dia bisa berteologi dengan benar, dia bisa memiliki pemahaman yang benar, bisa menjadi rasul yang juga dipakai Tuhan, bisa menjadi seorang missionary yang dipakai Tuhan. Only by grace alone. Maka sangat perlu kita minta kepada Tuhan. Jangan sampai kita puas cuma karena saya Kristen, puji Tuhan saya Kristen. No. Tapi apakah saya di dalam anugerah Tuhan saya memiliki the true meaning, the true doctrine, the true spirit, the true spirituality. Apakah aku punya itu? Maka saudara, kalau kita lihat ya, banyak orang percaya Yesus, bahkan orang Muslim yang percaya Yesus, mereka memanggilnya Isa. Sekarang lagi rame di Indonesia, kenapa? Karena Presiden Jokowi akan mengganti kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Dan sebagian orang-orang Muslim tidak bisa menerima kalimat Yesus Kristus. Karena apa? Karena itu beda banget sama konteks mereka. Karena konteks Yesus Kristus adalah sesuai dengan konteks Kristiani. Kalau Isa Al-Masih itu konteksnya masih pakai konteks Muslim. Nah, saudara, ada sebagian tidak bisa terima. Tapi Presiden Jokowi mengatakan apa? Presiden Jokowi mengatakan bahwa kenaikan Yesus Kristus itu untuk orang Kristen percaya Yesus Kristus, maka kita harus hormati mereka, maka ganti. Bukan kenaikan Isa Al-Masih, tapi kenaikan Yesus Kristus. Saya kira ini anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan bisa pakai Pak Jokowi untuk apa? Ya untuk melakukan transformasi seperti ini. Orang Kristen yang minta, betul. Orang Kristen memang minta. Kenapa? Memang kenaikan itu dirayakan oleh kami kok.
Yang di luar Kristen mungkin merayakan liburnya doang, tapi merayakan kenaikan Yesus Kristus itu kami. Dan kami memohon, apakah boleh Isa Al-Masih digantikan Yesus Kristus? Ya, saudara, kita melihat, ya, banyak orang memanggil nama Yesus, tapi mungkin mereka deny 100% dia. Misalnya apa? Orang Muslim percaya Isa Masih, percaya Yesus, tapi dia nggak bisa terima inkarnasi Yesus. Dia juga nggak bisa terima Yesus sebagai Mesaya. Mereka juga nggak bisa terima Yesus sebagai the incarnate Son of God. Nggak bisa diterima. Ya. Maka saudara, banyak orang tahu Yesus dan kenal Yesus, bahkan mungkin mengatakan bahwa we believe in Jesus. Tetapi pertanyaannya, what kind of Jesus yang dipercaya? Maka Calvin mengatakan, kalau kamu mau confess siapakah Yesus Kristus, nggak bisa yang lain kamu pegang sebuah standar, kecuali standar Allah Bapa. Kenapa? Karena Allah Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, Allah yang ngomong mau melawan Tuhan Allah, maka Calvin mengatakan, kalau mau mengenal the true Christ, omongan manusia mungkin kamu bisa anggap spekulasi. Tapi omongan Tuhan Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Maka, apakah engkau mau mempercayai Yesus sebagai anak Allah? Kalau kamu nggak mau percaya Yesus sebagai anak Allah, berarti kamu melawan Allah. Berarti Bapa juga kau lawan. Maka itulah kenapa Martin Luther memakai ayat daripada 1 Yohanes dan Yohanes ini untuk menunjukkan bahwa apa? Not every Christian a true Christian. Harus memiliki satu hal. Jangan sampai kita berada di dalam satu fase seperti yang dikritik oleh siapa yang namanya Luther, yaitu dengan gereja Katolik Roma dan juga Paus. Dan doktrin-doktrin yang sudah penyeleweng daripada kitab suci. Maka saudara, ini adalah satu hal ya, di mana mungkin orang-orang akan, sampai sekarang kita melihat ayat-ayat ini dipakai oleh orang-orang Protestan untuk menyelami pemikiran Luther. Kenapa dia berani menyerang Katolik Roma? Saudara, tentu saja kita bukan berarti saudara kita hari ini berkumpul adalah untuk kita belajar untuk membenci Katolik Roma. Enggak. Kita bukan untuk membenci Katolik Roma. Kita bukan untuk membenci Paus. Tapi kita belajar untuk membenci apa yang salah, apa yang tidak benar. Manusianya kita percaya Tuhan mengasihi mereka. Tapi kita juga perlu untuk Perlu untuk memiliki hikmat bijaksana. Tentunya bagaimana kita perlu untuk meyakini bahwa untuk kita menjadi orang Kristen yang benar, kita harus punya the true teaching, the true doctrine, the true spirit, the true mindset, the true action. Maka harus belajar mengenali dengan benar siapakah Kristus. Makanya tadi Calvin mengatakan, kamu mau tahu Yesus Kristus yang sebenarnya, yang sejati, pegang omongan Allah Bapa. Kalau kamu pegang omongan Allah Bapa, maka engkau adalah orang yang berjalan di dalam jalan yang benar. You are on the right track. Jadi ini semangat Martin Luther, saudara. Tetapi saudara, lucunya adalah apa? Meskipun Martin Luther memperjuangkan hal seperti ini, pengikutnya belum tentu, saudara.
Ya apalagi dengan apa namanya tadi saya mengawali dengan siapa namanya Paus Pope Francis waktu dia menobatkan Martin Luther sebagai santo, lalu membangun ecumenical meeting dengan orang-orang Lutheran, lalu mengatakan bahwa we are one, lalu juga mengajak untuk mereka saling menghormati satu dengan yang lain. Ya. Akhirnya sebagian besar, sudah lucunya adalah sebagian besar gereja Lutheran, bahkan di Amerika ada sebagian gereja Presbyterian, menarik omongan daripada siapa yang namanya Martin Luther. Jadi sekarang gereja Lutheran, ya, gereja Lutheran dan juga gereja Presbyterian akhirnya menarik omongan daripada siapa yang namanya Martin Luther dan mengatakan apa? Oh, omongan Martin Luther itu di zaman dulu. Sekarang zaman sekarang nggak relevan. Ya memang sudah Martin Luther bukan nabi, bukan rasul. Ya. Tapi apakah Tuhan nggak bisa pakai omongan dia? Ya. Dan lalu sebagian gereja Lutheran mengatakan bahwa apa? Apa namanya? Sekarang zamannya udah beda. Maka apa? Jadi nggak perlulah untuk kita diskus sampai segininya, sampai mengatakan Paus itu antikristus. Nggak usah sampai begitunya lah. Presbyterian juga mulai sudah menarik konsep Paus adalah antikristus. Nah, saudara, maka ini menjadi sesuatu yang menarik, yaitu apa? Luther dengan luar biasa sampai dia dikejar-kejar, sampai dia memperjuangkan perjuangannya sampai 95 tesis, lalu sampai dia tulis surat kepada raja ini, raja itu, dan sebagainya. Dia lakukan banyak hal, mencetak Alkitab dan sebagainya, lalu menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa Jerman, lalu dia membagikan Alkitab kepada rakyat. Lalu dia melakukan semuanya itu dengan satu semangat, yaitu adalah semua harus tahu kebenaran, semua harus kembali kepada iman, kembali kepada anugerah, kepada Kristus, dan kepada kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah. Nah, sekarang kita melihat justru sebagian gereja Lutheran di Jerman, maupun juga Presbyterian, bahkan di Amerika punya Presbyterian, menarik omongan daripada Martin Luther. Seperti orang Katolik menarik bahwa apa? Bahwa si Martin Luther bukan red devil. Lalu yang Lutheran mengatakan menarik omongan daripada Martin Luther bahwa Paus bukanlah antikristus. Tanpa apa? Tanpa mengkoreksi doktrin yang ada pada mereka. Sudah ini sesuatu yang ya kita perlu coba untuk ya gumulkan, yaitu apa? Pergumulan Martin Luther yang begitu getolnya sampai dia mengorbankan banyak hal demi sebuah perjuangan seperti itu. Lalu akhirnya di dalam berapa dekade akhirnya semua itu dianggap nothing. Saya sampai bisa bayangkan pendeta Stephen Tong kalau misalnya memperjuangkan reform Injili dengan begitu semangatnya, bahkan melawan liberalisme, melawan karismatik dan sebagainya. Lalu beberapa dekade menarik semua omongan, menarik semua. Tentu saja kalau omongannya salah ya harus ditarik ya. Kalau omongannya memang tidak memuliakan Tuhan ya harus ditarik itu. Kenapa? Ya harus dikoreksi gitu loh. Tapi kalau misalnya omongan sesuatu yang benar, doktrin yang benar, lalu akhirnya hanya demi sebuah something yang tanda kutip mungkin kita anggap sebagai politically correct gitu ya, akhirnya melakukan sebuah ya bukan reformasi, deformasi itu, kemunduran rohani justru, menolak. Nah, saudara, ini perlu ditanya kalau gitu, kenapa kok bisa ditarik? Saudara, beberapa ya ada tokoh-tokoh teolog yang mencoba untuk memahami kenapa sampai sebagian gereja Lutheran, Presbyterian bahkan mau menarik teolog pemikiran bahwa Paus itu adalah antikristus. Yang pertama,
saudara, beberapa teolog, ini saya langsung bikin apa namanya konklusi ya. Pertama yaitu adalah kalau dulu teologi itu sangat mempengaruhi budaya. Teologi dan budaya itu satu. Jadi istilahnya teologimu itu menentukan budayamu. Tapi sekarang beda. Teologi doesn't impact in the big way di dalam hidup. Polisi-polisi yang dibangun oleh bangsa, negara, coba lihat, Amerika membangun foreign policy-nya, negara-negara yang namanya negara Kristen membangun foreign policy-nya, atau juga mungkin kita membangun policy. Seringkali kita sudah nggak lagi balik kepada apa yang benar kan? Kita sekarang di dalam abad 21 apalagi, post-truth era. Kita teologi sudah nggak punya impact apa-apa. Teologi cuma sekedar sebuah discussion. Teologi cuma sekedar discussion with tolerance, without fear of danger, without fear of violence, without fear of bloodshed. Nggak ada penumpahan darah, nggak ada namanya diperlakukan kejam, nggak ada bahaya. Ya, saya kira ini adalah hal yang sangat-sangat perlu kita pikirkan, saudara. Ya, jangan-jangan kita memang teologi kita nggak punya impact apa-apa. Kita belajar teologi, kita persekutuan doa, kita PA, kita kebaktian. There is no impact in the big way dalam hidup kita. Nggak ada impact apa-apa. Ya just for me aja, buat saya doang aja, kerohanian saya sama Tuhan. There is no more impact. Saya kira kita perlu bergumul, saudara. Apa yang menjadi impact dari teologi yang kita imani di dalam kehidupan kita, saudara? Waktu kita penginjilan, apakah kita penginjilan dengan satu semangat yang ditawarkan oleh post-truth era, yaitu apa? Be tolerant without fear of danger, violence, bloodshed, dan sebagainya. Saudara, saya berapa kali banyak menerima, ya saya banyak sekali bicara-bicara dengan orang-orang, dan orang-orang banyak mengatakan, kenapa sih Wang Yi yang ada di China itu, Wang Yi kalau nggak mengkritik Xi Jinping, nggak masuk penjara dia. Dia sekarang masuk penjara, salahnya sendiri. Ngomong sama saya seperti itu, saudara. Lalu dia mengatakan, pendeta Stephen Tong kadang-kadang khotbah juga sama. Mengkritik China, mengkritik Xi Jinping. Kalau dibenci sama China, ya salahmu sendiri. Saudara, saya waktu mendengar kalimat-kalimat seperti ini, saudara, saya bukan berarti saya harus saya harus dengan buta membela pendeta Stephen Tong. Enggak. Saya harus bagaimana memberikan jawaban dengan benar. Dan saya punya jawaban adalah apa? Stefanus juga sama. Stefanus khotbah di dalam kitab suci, ngomong apa? Siapa bilang Tuhan itu cuma ada di bait suci? Tuhan itu ada di luar bait suci juga. Langit itu tumpuan kakinya. Maka dia mengatakan bahwa apa? Kamu melayani di bait suci, jangan sombong lu. Kenapa? Karena Tuhan juga bekerja di luar bait suci. Akhirnya khotbahnya dia dianggap keras. Khotbahnya dianggap menyerang orang-orang di dalam bait suci. Akhirnya apa? Dirajam batu kan? Dan mungkin, saudara, orang akan mengatakan apa? Stefanus, lu khotbah keras banget sih. Stefanus, kamu itu aset yang luar biasa. Mulutmu doang itu loh. Khotbahnya terlalu tajam. Bukankah ini mirip sekali, saudara? Mungkin orang juga mengatakan Martin Luther juga sama. Luther, temperamenmu itu kasar luar biasa. Nggak heran kamu dibilang red devil sama Katolik Roma. Saudara, mungkin kita akan dengan mengatakan hal yang sama. Tapi kenapa Alkitab mencatat Stefanus dalam kitab suci?
Kenapa justru waktu Stefanus mengalami seperti itu dan orang mungkin akan menganggap kamu cari mati sendiri. Tapi justru Tuhan, kalau sudah baca ya di Kisah Rasul, Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Dicatat dia bukan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Karena dia membela orang-orang yang seperti itu. Orang-orang seperti Stefanus. Disitulah saya mulai belajar, jangan sembarangan terhadap orang-orang yang dipakai Tuhan untuk bicara something yang mungkin tak sesuai dengan apa yang kita mau. Jangan-jangan Tuhan mau pakai Stephen Tong. Tuhan mau pakai Wang Yi. Wang Yi tinggal 4 tahun lagi keluar penjara. Dan kita tidak akan pernah tahu setelah 4 tahun lagi Wang Yi keluar dari penjara. Revival di China akan terjadi seperti apa. We never know. Tapi paling tidak kita bisa melihat perjuangannya. Nyata Stephen Tong juga sama. Dia justru mau mengajarkan kenapa harus ada konser musik. Misalnya hari ini ada, besok ya. Besok ada namanya konser akbar di Monas. Kenapa sih Pendeta Stephen Tong harus seorang pendeta? Sudah di gereja aja, ngapain mesti kondak satu orkestra mahal tahu, lalu sewa di mana di Monas. Ngapain sih? Cari nama kah? Sudah kita banyak dengar omongan-omongan seperti itu. Tetapi sudah kalau kita melihat ini yang dimaksud dengan teologi memberikan impact apa? Nah, jangan-jangan kita punya theological life, kita punya theological content, tidak punya impact apa-apa. Itu pertama, saudara, yang saya kira perlu kita renungkan. Kedua, saudara, adalah kenapa sebagian besar gereja Lutheran dan Presbyterian menarik diri daripada pemikiran Paus adalah antikristus. Saudara, kedua adalah seorang teolog mengatakan bahwa karena isu politikal. Apalagi kalau kita melihat banyak negara-negara ya yang menjadi negara Katolik. Dan negara-negara yang Katolik, mereka semua ada negara-negara yang ya satu sama lain itu memiliki sameness ya, memiliki kesamaan, dan akhirnya apa ya, mereka bisa saling kerjasama dan sebagainya. Tapi not with Protestant. Contoh misalnya adalah England. England itu adalah Protestan, sudah. Ya ada Anglican, ya, ada Methodist dan sebagainya, tapi masih di dalam garis Protestan. Nah, kita melihat di dalam sejarah, ya, teolog ini menyatakan bahwa dalam sejarah coba lihat negara Protestan dengan negara Katolik, kenapa dia tidak bisa akur juga? Salah satunya adalah karena unsur itu. Jadi akhirnya berkaitan juga dengan unsur politikal. Jadi misalnya apa? Paus itu laki-laki. Sedangkan kalau di England itu adalah Queen of England. Sebelumnya King ya. Tapi sekarang kalau kita lihat Queen terakhir atau Queen Elizabeth ya. Lalu sekarang digantikan oleh King siapa itu ya berikutnya gitu ya. Charles ya. Nah, saudara, ini juga menjadi satu hal something political yang akhirnya berusaha untuk apa? Ya bertentangan terus-menerus. Nah, kalau dulu political seperti ini, nah sekarang orang abad post-truth era menganggap bahwa apa? Sudahlah, sekarang kan semua sama-sama sekuler, semua sama-sama nggak anggap penting. Mau Katolik kek, mau Islam kek, mau apa kek, sudah nggak peduli lagi. Nah, ya sudah tarik aja. Nggak usah bikin ricuh lagi. Nah, ini yang kedua. Saya sih sangat bisa mengimani yang pertama. Yang kedua, ya karena saya perlu belajar lagi tentang politik. Tetapi paling tidak, yaitu orang-orang punya isu adalah menganggap bahwa ya post-truth era sudah nggak terlalu peduli dengan politik-politik yang kayak begitu. Semua sudah pokoknya
Ya, kalau bisa ada win-win solution, ya sudah. Ya, kedua. Ketiga, kenapa banyak sebagian gereja Lutheran, Presbyterian menarik konsep paus sebagai antikristus? Adalah karena urusan spiritual, saudara. Karena orang-orang Protestan menganggap bahwa Reformation itu adalah recovery of the gospel di dalam sejarah, in history. Jadi, orang-orang Protestan menganggap bahwa kalau tidak kembali kepada Injil yang sebenarnya, Injil yang sejati, maka kamu tidak akan mengalami transformasi. Satu-satunya untuk mengalami transformasi adalah percaya kepada the message of Reformation, the message of the gospel. Salvation was by grace alone. Salvation was through faith alone, in Christ alone, soli Deo gloria. Maka itu adalah konten reformasi, konten recovery daripada mereka sebagai orang Kristen. Dan mereka tekankan dengan luar biasa pentingnya. Nah, sekarang sudah tidak anggap sebagai recovery. Reformasi cuma dianggap sebagai sebuah kind of history. Cuma sejarah masa lampau. Sudah tidak lagi memiliki sesuatu yang perjuangan yang diperjuangkan. Saudara, maka ini adalah sesuatu yang, ya ini bukan adalah pandangan dari teolog ya. Melihat kenapa kok akhirnya gereja Lutheran, Presbyterian kok yang seharusnya mengikuti apa yang Luther perjuangkan, tapi akhirnya mereka menarik omongan Luther. Tentu saja kita bukan pemuja Luther, saudara. Kita harus kembali kepada kitab suci. Yaitu apa? Yaitu Alkitab mengajarkan bahwa God is sovereign. Tuhan itu berdaulat dan rencana Tuhan tidak mungkin salah. Tidak mungkin gagal. Never be failure. His plan will never be failure. Jadi itu yang harus kita pegang betul-betul. Kalaupun kita harus berdiskusi, ya kita bangun discussion, tetapi bukan berarti kita compromise. Discussion itu adalah salah satu jalan, bukan satu-satunya jalan. Discussion salah satu jalan. Kita bisa bicara panjang kalau kita bisa bicara di dalam common ini ya, pembicaraan yang dasarnya bisa sama, atau kita punya common ground yang sama. Dan kadang-kadang kita sangat takut untuk langsung bicara tentang sesuatu yang benar. Gitu. Nah, saudara, makanya discussion adalah salah satu cara, tetapi bukan berarti itu adalah satu-satunya cara. Nah, post-truth era sangat menekankan discussion without proclamation. Dan inilah yang kita perlu belajar. Kalau Martin Luther mengajarkan kita untuk bagaimana memproklamasikan. Lalu kita melihat bagaimana si Yohanes juga mengajak untuk kita memproklamasikan inkarnasi Tuhan, inkarnasi Yesus. Yesus adalah anak Allah, Mesias. Maka saudara, kita harus untuk berpegang kepada Alkitab. God is sovereign and His plan will never be failure. Maka kalau saudara membangun sebuah discussion with the world, make it. Tetapi with proclamation. Kenapa? Karena our doctrine must impact our life. Karena apa yang kita imani haruslah mempengaruhi hidup saudara dan saya. Kalau enggak, saudara, kita mengikuti post-truth era, kita mengikuti apa yang ditawarkan oleh dunia, atau juga mungkin juga ditawarkan oleh antikristus, ditawarkan oleh kerajaan-kerajaan. Jangan-jangan saudara cari siapa sih antikristus itu? Saudara, mungkin kita nggak perlu cari jauh-jauh. Mungkin kita langsung aja bercermin di hadapan kaca
dan berkata, siapakah antikristus? Dan saudara akan melihat wajahmu sendiri. And you are the antichrist. You are the antichrist. Maka saudara, Luther mungkin sangat keras luar biasa memaparkan ini. Tetapi saudara, di saat kita melihat core yang diperjuangkannya adalah sesuatu yang sangat-sangat krusial. Saudara, kita harus memperjuangkan kembali. Maka ketika mungkin banyak gereja Lutheran dan Presbyterian menarik omongan-omongan tersebut, kecuali Paus bertobat ya, kecuali Roman Catholic bertobat, menarik, tidak ada santo lagi, tidak ada santa lagi, menarik bahwa anugerah 100% adalah daripada Allah, dan kembali kepada ajaran kitab suci, dan tidak menambahkan kitab-kitab yang lain. Kita percaya 66 kitab, mereka percaya lebih dari 66 kitab. Dan ini bukan karena persetujuan daripada satu dengan yang lain, tapi kembali kepada apa yang Tuhan firmankan. Dan, saudara, engkau akan tahu bahwa jika semua itu betul-betul terjadi, pertobatan terjadi di mana-mana, maka mereka bukan lagi antikris. Tapi kalau mereka sudah bukan lagi antikris, tapi kita justru yang menjadi arogan, kita yang menjadi sombong, kita yang menjadi membangun kerajaan sendiri, mengajarkan mungkin kita membangun kerajaan reform atau kita membangun kerajaan protestan. Jangan-jangan betul, you are the red devil. Jangan-jangan betul karena memang arogan. Maka saudara, kunci untuk mengenal ini adalah, saudara, God is sovereign. Jangan main-main. His plan is never failure. Jangan main-main. Mari kita lakukan apa yang sepatutnya kita lakukan dengan kembali kepada kitab suci. Dan berdoa minta anugerah Tuhan. May our doctrine, may our faith impact our life. Dan kiranya Tuhan memimpin kita. Saudara, saya kemarin di Taichung, saya ketemu satu anak, ya dia latar belakang Batak. Lalu saya bilang, bisa nggak terjemahin saya punya quote untuk pakai bahasa Batak. Lalu akhirnya, oh boleh Kodan. Akhirnya sudah, saya hanya berpikir simple. Yaitu apa? Translate, kirim ke orang. Saya mau kirim ke satu orang, sudah. Tapi sudah, akhirnya saya kaget luar biasa. Akhirnya beberapa orang kontak dan mengatakan, Todan terima kasih atas quote yang diberikan. Pakai bahasa kami lagi, dan sebagainya. Dan akhirnya saya kaget, kenapa? Itu quote itu, akhirnya sudah sampai ke Balige, sudah sampai ke Brastagi, sudah sampai di Samosir, sudah sampai di daerah Tanah Batak. Saya langsung berpikir, saya iseng, cuma untuk kirim satu orang. Dan akhirnya bisa sampai orang-orang banyak bisa mengetahui. Sudah, kalau bukan by grace alone, kita mungkin punya iman cuma kecil dan doktrin kita impact-nya kecil. Dan kita jangan-jangan tidak percaya lagi pekerjaan Tuhan. Tak percaya lagi anugerah. Dan akhirnya waktu saya langsung terima satu orang dari Balige, nggak kenal saya. Dia bilang, saya dari Balige. Saya dapat quote Bapak dari satu orang. Saya bilang, terima kasih Bapak memberkati kami melalui quote ini. Saya tidak pernah pikir itu. Akhirnya saya tahu why I did this. Not by me. Tapi Tuhan yang masih anugerah. Membukakan kepada saya. Impact imanmu. Kalau bukan anugerah Tuhan, kamu tidak mungkin menikmatinya. Kalau kamu tidak percaya anugerah Tuhan sungguh-sungguh kau butuhkan, jangan-jangan you are the antichrist. Jangan-jangan saya mungkin adalah antikristusnya. Mari kita sudah menutup dengan kita sama-sama di bulan reformasi ini. Mari kita merenungkan apa yang perlu kita koreksi dalam kita masing-masing. Apa yang kita koreksi di dalam kerohanian kita.
Apa yang kita koreksi di dalam pemahaman mindset saudara dan saya. Kiranya Tuhan berbicara kepada kita dan mohon Tuhan yang membangunkan kita semakin hidup suci, hidup kudus, hidup benar, hidup senafas dengan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengambil sikap berdoa. Kita minta Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Saya minta untuk Saudari Wida, apakah memungkinkan untuk berdoa untuk kita semua? Oke, kalau berhalangan saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah Tuhan untuk kami pada hari ini bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami belajar daripada Yohanes, kami juga belajar dari perjuangan reformasi Martin Luther, dan juga melihat bagaimana dia mungkin dianggap dunia sebagai seorang yang arogan, melakukan revolusi, dan mungkin mengacau balaukan kesatuan gereja. Tetapi kami tahu Tuhan, semua ini bukan karena arogansi diri. Tapi semua adalah back to the Bible. Semua adalah back to the God's work. Dan kami percaya semua ini adalah karena campur tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan, iman kami bukan menjadi iman yang mati. Iman kami bukan iman yang rutin. Iman kami bukan iman yang hanya mengadopsi. Tapi kami mohon anugerah Tuhan, kiranya kami bisa lebih kagum akan Engkau di dalam keseharian kami. Kami memohon kami belajar mengagumi Engkau lebih banyak lagi. Kami mohon Tuhan, ajar kami rendah hati. Tuhan, ajar kami juga punya kesadaran diri yang lebih peka terhadap pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan sama-sama akan masuk di dalam pokok doa yang akan kita panjatkan. Dan saudara bisa memberikan akan persembahan. Dan saudara, saya nggak ada lagu di sini, jadi saudara bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di grup, ya, saudara bisa memberikan di situ. Dan saudara, saya akan mengajak kita untuk sama-sama memberikan dengan ucapan syukur dan kita memberikan dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Oke, nanti kita akan sama-sama masuk di dalam pokok doa kita, tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Oke, kita akan masuk dalam pokok doa kita. Yang pertama kita berdoa untuk persembahan yang akan kita sama-sama berikan. Kita sama-sama berdoa kiranya Tuhan yang pimpin kita memberi dengan benar, memberi dengan sesuai gerakan Tuhan, dan kita juga berdoa kiranya Tuhan yang memimpin. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap anugerah Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami coba berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Tuhan, kami coba berdoa untuk uang yang juga akan kami transfer maupun yang akan kami berikan di gereja. Tuhan, kami berdoa kiranya uang tersebut bukan sekedar iuran atau menjadi sebuah biaya, tetapi bagaimana kami bisa belajar untuk memahami sebagai sebuah persembahan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa belajar memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saudara, kita akan masuk dalam pokok doa kita. Beberapa hal yang akan kita doakan. Kita akan berdoa untuk konser akbar daripada Monas yang besok akan diadakan. Nah, saudara, konser akbar Monas sudah diadakan dua kali, ya. Dan yang pertama kurang lebih 20 ribuan orang hadir, lalu di pertemuan yang kedua adalah 30 ribuan. Dan saudara, dan kemarin Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa untuk kali ini kita targetkan 50 ribu orang di Monas. Nah, saudara, ini sesuatu yang angka yang big, ya, angka yang besar. Tapi kita berdoa kiranya acara ini bukan sekedar memperkenalkan musik klasik, tapi juga memperkenalkan musik gereja.
dan juga memperkenalkan juga akan iman kekristenan yang mempengaruhi musik. Nah, ini penting banget. Jadi, saudara, banyak orang mengatakan, kenapa Pendeta Stephen Tong harus khotbah dong di Monas? Saudara, satu sisi Pendeta Stephen Tong bisa untuk memberikan khotbah di Monas, tapi Pendeta Stephen juga mau mendidik Indonesia untuk bisa memahami iman mempengaruhi budaya, dan dalam hal ini adalah musik. Jadi kita juga akan doakan untuk Pendeta Stephen Tong. Lalu berikutnya kita akan doakan untuk KKR regional yang yang hari ini diikuti juga oleh Vikaris Claudia. Tadi pagi saya antar Vikaris Claudia untuk ke airport, dan juga dia akan selama 1 minggu akan melayani di Mamasa. Saudara, Mamasa adalah salah satu tempat pelayanan yang cukup sulit, saudara. Kenapa? Karena saudara sampai di airport, saudara masih harus naik mobil 8 jam. Dan 8 jam sampai 11 jam. Dan 8 jam sampai 11 jam di situ bukan melewati jalan lurus, tapi melewati akan naik lembah, turun lembah, naik lembah, turun lembah. Dan Pendeta Stephen Tong pernah ke Mamasa, dia pernah mendokumentasikan jalan menuju ke sana itu bukan aspal, tapi lumpur. Maka naik ke lembah tapi lewat lumpur. Nah, itu tidak gampang. Maka mobil pun harus diikat dengan rantai. Jadi supaya waktu ban itu bergerak itu tidak licin, tetapi ada rantai yang akhirnya membuat dia bisa untuk maju. Nah, ini tidak gampang sekali. Nah, kita sama-sama doakan untuk Vikaris Claudia, yang juga ada juga Pendeta Harley Tambunan yang juga akan ke sana. Doakan untuk pelayanan mereka. Lalu berikutnya juga doakan untuk visa China Taiwan yang sudah masuk di kedutaan, dan kita berdoa kiranya visa juga bisa keluar dengan cepat sehingga bisa pelayanan bersama. Lalu berikutnya juga kita juga berdoa untuk Israel dan Hamas yang sedang berkecamuk sekarang dan semua saling menyebarkan hoax. Nah, saudara, tetapi ada hal-hal yang sangat-sangat keji luar biasa. Satu sisi kita melihat kekejian dari Hamas luar biasa, yaitu adalah masuk ke rumah-rumah, lalu menembaki mereka yang ada di dalam rumah, lalu juga bahkan menangkap perempuan-perempuan muda, lalu juga anak-anak kecil banyak sekali ditemukan tanpa kepala. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat keji dilakukan oleh Hamas, tapi juga bukan berarti Israel adalah mereka adalah orang-orang suci. Kenapa? Karena mereka juga melakukan akan hal-hal yang bersifat militer, dan juga itu juga banyak merenggut nyawa. Nah, saudara, dan ini kita harus berdoa. Saudara, banyak hal-hal yang terjadi di Palestina dan Israel ini adalah sesuatu yang sangat tidak gampang untuk dimengerti. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena ada unsur kebencian yang sudah melekat, karena sudah ada unsur kebencian yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, berabad-abad bahkan. Dan ini adalah sesuatu yang hanya Tuhan saja yang dapat memberikan satu jalan ini untuk mereka bisa berdamai. Lalu kita juga berdoa juga untuk rekan-rekan yang mahasiswa-mahasiswa baru yang datang, ya. Dan kita sama-sama berdoa akhirnya mereka juga bisa punya satu tempat ibadah yang tetap, dan juga mereka bisa untuk memiliki komunitas bersama-sama. Oke, baik saudara, mari kita sama-sama masuk dalam pokok doa kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kerohanian kita masing-masing. Kita berdoa kiranya kerohanian kita semakin bertumbuh, kerohanian kita semakin dipimpin Tuhan, dan kerohanian kita semakin memberikan impact dalam kehidupan kita. Dan saya rindu kita sama-sama bisa berdoa minta Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Mari kita sama-sama buka suara, kita bisa berdoa untuk kerohanian kita sama-sama. Bapa surga, kami berdoa untuk kerohanian kami berdoa supaya kami bisa belajar. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang sudah banyak beraktivitas, kami memiliki religiusitas, kami memiliki akan
pelayanan, bahkan kami punya akan pembelajaran, pembinaan, dan sebagainya. Tapi kami justru adalah orang yang paling gak rohani. Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa semakin sejalan dengan Tuhan. Kiranya kami juga terus ditegur oleh Tuhan di saat kami salah. Dan kami juga mau rindu bisa punya keberanian, punya mindset yang jelas untuk bagaimana mengikut Tuhan, bukan dengan cara kami berpikir, tapi bagaimana sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi tiang awan dan tiang api kami. Jangan biarkan kami, ya Tuhan, untuk kami serong ke kanan maupun serong ke kiri. Dan kami mohon Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa peka, supaya kami bisa punya sesuatu jalan yang hidup, jalan yang benar, jalan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan semua dalam Yesus Kristus berdoa. Amin. Kita juga berdoa menyerahkan untuk konser Akbar Monas yang akan diadakan besok sore. Kita sama-sama berdoa untuk Pendeta Stephen Tong dan juga berdoa untuk setiap choir dan juga untuk setiap orkestra dan juga berdoa untuk setiap orang-orang yang akan datang. Kita sama-sama berdoa kiranya Injil diberitakan melalui musik dan kiranya Tuhan yang dipermuliakan. Kita buka surah, kita berdoa. Bapak juga kami juga berdoa menyerahkan untuk konser Akbar Monas yang akan diadakan pada besok hari. Kami berdoa kiranya Tuhan juga yang pakai Pendeta Stephen Tong yang akan mengkondak dan juga untuk choir dan juga untuk orkestra. Kami juga berdoa kiranya budaya di bawah di dalam konsep iman yang benar dan terpancar kesaksian iman melalui budaya. Dan kami berdoa kiranya orang-orang yang hadir, baik mereka adalah Kristen, non-Kristen, mereka bisa sama-sama bisa menikmati kesaksian iman daripada musik klasik, musik gerejawi. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang dipermuliakan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga berdoa untuk KKR regional yang akan diadakan di Mamasa. Berdoa untuk Pendeta Harley Tambunan dan juga Vikaris Claudia yang juga besok akan melayani, yang akan berkhotbah, dan juga dalam 1 minggu ke depan yang akan melayani. Kita sama-sama berdoa untuk KKR regional yang diadakan di Mamasa. Kita buka surah, kita berdoa. Bapak juga menyerahkan juga untuk konser Akbar, untuk KKR regional yang diadakan di Mamasa, di Sulawesi. Kami juga berdoa untuk Pendeta Harley dan juga Vikaris Claudia yang melayani di sana, yang harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Kami berdoa kiranya Tuhan yang pelihara kesehatan mereka, khususnya dalam pelayanan besok maupun juga dalam pelayanan hari Senin sampai Sabtu. Kami berdoa kiranya setiap pelayanan mereka sungguh-sungguh diurapi Tuhan, dan kami berdoa kiranya apa yang dikerjakannya sungguh-sungguh juga membawa transformasi untuk mereka yang ada di sana. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berita pertobatan, berita peneguran dosa terus senantiasa terjadi. Dan kiranya Tuhan yang bekerja untuk membangunkan kerohanian mereka dan kembali kepada jalan yang benar. Dan nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa untuk visa China dan Taiwan dari hamba Tuhan, untuk saya dan Vikaris Claudia. Kita sama-sama berdoa untuk pengurusan visa dan juga untuk pelayanan ke depan dalam bulan ini. Kiranya Tuhan yang memimpin dan kiranya Tuhan juga menjaga setiap kita masing-masing. Kita buka surah, kita berdoa. Bapak juga mencoba berdoa untuk visa China Taiwan daripada hamba Tuhan, khususnya untuk saya dan juga Vikaris Claudia. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayanan yang dikerjakan, kiranya semua juga bisa nantinya dapat menjadi berkat, khususnya di China. Kami tahu ya Tuhan, di China masih belum memiliki akan satu stabilitas yang cukup dan masih harus bergantung kepada hamba Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang juga tunjukkan jalan kepada kami ya Tuhan, supaya kami bisa melihat dengan jeli, dengan kami hanya mau setia pada Tuhan, meskipun mungkin ada harga yang harus kami bayar, tapi kami percaya Tuhan Engkau adalah yang utama. Kami hanya mau bersaksi bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Dan kami rindu, kami rela dipimpin Tuhan. Kami tidak mau cari aman sendiri. Kami mau ikut Tuhan sesusah apapun. Tuhan, biar Engkau yang dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa untuk gejolak yang berkecamuk di Hamas, di Israel, maupun juga di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Kita sama-sama berdoa untuk dua oknum, yaitu Israel dan juga Hamas,
kiranya mereka sungguh-sungguh bisa bertobat, mereka sungguh-sungguh bisa kembali kepada jalan yang benar. Dan kita sama-sama berdoa, kiranya Tuhan berbelas kasihan pada mereka. Dan juga berdoa untuk korban yang berjatuhan, yang banyak dari mereka mengalami akan kematian yang sangat-sangat mungkin dianggap konyol. Mereka dipotong kepala, atau mereka diperkosa, maupun juga yang ditembakin sehingga mereka mati tanpa kesadaran, mati tanpa satu hal, mungkin mereka nggak tahu apa-apa, tapi tiba mereka tiba ditembak secara random. Dan kita sama-sama berdoa, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan dan memimpin, dan kerohanian menghukum, dan bila Tuhan juga yang membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk gejolak yang terjadi Israel dan Palestina. Kita buka suara, kita berdoa. Bapak surga, kami coba berdoa menyerahkan untuk apa yang terjadi di Palestina dan maupun di Israel, khususnya di jalur Gaza. Tuhan, kami nggak tahu ya Tuhan, kejahatan manusia begitu kejinya, dan kami tahu kami melihat kejahatan Hamas, tapi kami juga tahu Israel juga melakukan hal-hal yang secara militer juga merugikan. Maka kami mau belajar untuk bersandar pada Tuhan, untuk kami bisa melihat bagaimana kejahatan manusia maupun egoisme manusia, dan mereka melakukan semua bukan dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kami rindu Tuhan, bila Engkau yang berbelas kasihan kepada bangsa ini, dan bila Engkau yang juga memberikan jalan pertobatan kepada mereka. Kami coba berdoa untuk setiap korban-korban, bila Tuhan juga yang memberikan penghiburan, kekuatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita juga berdoa menyerahkan juga untuk KRI Taiwan, China, Hong Kong, layanan mereka, baik secara online maupun secara onsite, maupun juga untuk PRI Hong Kong yang kembali ke tempat yang baru, yaitu di Yomate. Dan kita sama juga berdoa supaya mereka juga bisa beribadah dan lebih leluasa, dan maupun juga bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan kita sama-sama berdoa kepada Tuhan yang pimpin mereka. Juga untuk yang di Taiwan, di China, khususnya di Taipei, Taichung, maupun juga yang di China, yang secara online, maupun juga yang secara onsite di beberapa kota, misalnya di Beijing, Guangzhou, Xiamen. Dan kita sama-sama berdoa supaya pelan-pelan mereka juga bisa beribadah secara onsite, secara rutin. Dan kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Termasuk juga kami coba menyerahkan juga untuk KRI Taiwan, China, Hong Kong. Tuhan, kami berdoa untuk yang ada di Taipei, yang ada di Taichung. Kami tahu kadang-kadang ada hamba Tuhan, kadang hamba Tuhan. Tapi kami berdoa kiranya semangat pelayanan mereka tidak luntur, semangat mereka tetap dengan satu acuan yang percaya kepada Tuhan, dan jalani semuanya dengan beriman kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan yang ada di Hong Kong, yang minggu besok kembali ke Yomate, dan kami juga berdoa kiranya Tuhan juga yang pakai dari Hong Kong untuk bisa menjadi satu wadah yang dipakai Tuhan, dan juga khususnya bisa menjangkau lebih banyak orang dengan tempat yang baru. Kami coba berdoa juga untuk yang di China, yang beberapa tempat sudah mulai pelan-pelan onsite, maupun juga untuk yang masih online. Kami juga berdoa kiranya Tuhan juga yang berikan kekuatan untuk bisa menjangkau lebih banyak, dan juga mulai bisa lebih rutin, dan juga bisa untuk membawa kesempatan-kesempatan ini supaya pelayanan bisa lebih memberikan impact bagi mereka yang ada di sana. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, apakah ada pokok doa yang mau kita sama-sama doakan? Saudara bisa untuk membuka mic saudara, dan saudara bisa sharingkan pokok doa yang kita bisa sama-sama doakan. Apakah ada? Kalau tidak ada, kita akan doa untuk kebaktian besok hari. Ya, sudah doakan untuk saya, dan juga doakan untuk rekan-rekan yang melayani dimanapun di China, maupun yang ada di Taiwan, maupun yang ada di Hong Kong. Baik, kita tutup sama-sama dalam doa.
Kita sama-sama berdoa untuk kebaktian besok. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah-Mu. Kami berterima kasih atas setiap anugerah Tuhan untuk ibadah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Baik, meskipun ada beberapa dari kami belum bisa untuk onsite, tapi kami coba berdoa kiranya Tuhan juga pelihara ibadah secara online. Dan juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga yang tambahkan hikmat bijaksana, hati yang takut akan firman, takut akan Tuhan, dan kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja memimpin setiap apa yang Tuhan mau firmankan kepada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang pakai kami semua, dan pakai pelayanan kami, dan kiranya segala kemuliaan kembali pada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami akan menutup persekutuan doa kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan bukan sebuah rutinitas, tapi kami mau belajar lebih beriman, lebih bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi kering sehingga kami tidak memiliki enjoyment di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur pada Tuhan. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saat teduh persekutuan selesai. Baik, saudara sekalian, persekutuan kita sampai di sini dan kita akan bertemu besok ya, baik yang onsite maupun yang online. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Thank you Adriel, Budianto, lalu Wida, Joel dan Ezra ya. Thank you. Terima kasih, Bang. Yuk, Sampai jumpa besok. Budi. Yeah.